Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran online Akidah Akhlak kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasannya. Beberapa keistimewaan beliau adalah karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merupakan seorang sahabat yang terkenal karena keteguhan imannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyanjungi sahabatnya itu dengan sabdanya, "Jika ditimbang iman Abu Bakar As-Siddiq dengan iman sekalian umat, maka lebih berat iman Abu Bakar As-Siddiq." Mengapa demikian? Di antara jawabannya adalah karena beliau tidak mencintai dunia ini. Cintanya pada Allah dan Rasulnya itu melebihi apapun. Dan yang kedua adalah karena rasa takutnya pada yaumul hisab atau pengadilan Allah. Hal inilah yang menyebabkan ia dijuluki Nabi dengan sebutan As-Siddiq, yang artinya orang yang amat membenarkan balasan akhirat. Nama Abu Bakar As-Siddiq adalah tidak asing lagi bagi sekalian umat Islam, baik dahulu maupun sekarang. Dialah manusia yang dianggap paling agung dalam sejarah Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan akhlaknya, kemurahan hatinya dalam mengorbankan harta benda dan kekayaannya, kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah umat, ketenangannya dalam menghadapi kesukaran, kerendahan hatinya ketika berkuasa, serta tutur bahasanya yang lembut lagi menarik. Itu adalah sukar dicari bandingannya baik dahulu maupun sekarang. Dialah tokoh sahabat terbilang yang paling akrab dan paling disayangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena besarnya pengorbanan beliau itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Islam telah tegak di atas harta Siti Khadijah dan pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq." Berikut adalah deskripsi tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama, setelah masuk Islam, beliau telah menginfakkan 40.000 dinar untuk kepentingan sedekah dan memerdekakan budak. Yang kedua, dalam perang Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meminta kepada sekalian umat muslim agar mengorbankan hartanya pada jalan Allah. Di dalam sebuah hadis disebutkan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Umar ibnul Khattab berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bersedekah. Saat itu aku memiliki harta, maka aku berkata, pada hari inilah aku akan mengungguli Abu Bakar. Semoga aku mengunggulinya pada hari ini. Maka aku pun mengambil setengah hartaku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Aku pun menjawab, "Sejumlah yang aku sedekahkan, yaitu 50%. Kemudian Abu Bakar pun datang dengan membawa seluruh hartanya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Beliau menjawab, "Aku meninggalkan Allah dan Rasul-Nya." Lalu Umar pun berkata, "Demi Allah, aku tidak bisa mengungguli Abu Bakar
dalam kebaikan untuk selamanya. Disebutkan juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Anas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, dua orang ini adalah pemimpin para penghuni surga yang dewasa, baik generasi yang terdahulu atau yang akan datang, kecuali para nabi dan rasul. Di dalam sebuah hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tutuplah pintu-pintu di dinding masjid kecuali pintu Abu Bakar. Imam Bukhari berkata dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW berkhutbah kepada para sahabat, sesungguhnya Allah memberikan tawaran kepada seorang hamba antara dunia dengan apa yang ada di sisinya. Ternyata hamba itu lebih memilih apa yang ada di sisi Allah. Kemudian Abu Sa'id pun berkata, Abu Bakar pun menangis. Kami merasa heran karena tangisannya. Tatkala Rasulullah SAW memberitakan ada seorang hamba yang diberi tawaran, ternyata yang dimaksud hamba yang diberi tawaran itu adalah Rasulullah SAW. Memang Abu Bakar adalah orang yang paling berilmu di antara kami. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dengan ikatan persahabatan dan dukungan hartanya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil atau kekasih terdekat selain Robku, niscaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Namun cukuplah antara aku dengan Abu Bakar ikatan persaudaraan dan saling mencintai karena Islam. Dan tidak boleh ada satupun pintu yang tersisa di dinding masjid ini kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berikut ini adalah pelajaran yang bisa kita petik dari hadis di atas. Yang pertama, hadis ini mengandung keistimewaan yang sangat jelas pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun di antara para sahabat. Hal itu disebabkan beliau berhak mendapatkan predikat khalil atau kekasih terdekat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaulah bukan karena faktor penghalang yang disebutkan oleh Nabi di atas. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq mengetahui bahwa seseorang hamba yang diberikan tawaran tersebut adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, beliau pun menangis karena sedih akan berpisah dengannya, terputusnya wahyu, dan akibat lain yang akan muncul setelahnya. Yang ketiga, para ulama itu memiliki pemahaman yang bertingkat-tingkat. Setiap orang yang lebih tinggi pemahamannya, maka ia layak untuk disebut sebagai a'lam, orang yang lebih tahu. Yang keempat, hadis ini mengandung motivasi untuk lebih memilih pahala akhirat daripada pahala dunia. Yang kelima, hendaknya seseorang berterima kasih kepada orang lain yang telah berbuat baik kepadanya dan menyebutkan keutamaannya. Hadis ini juga menunjukkan betapa agungnya kedudukan Abu Bakar di mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melebihi sahabat-sahabat yang lain. Nabi tanpa malu-malu mengakui keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Hadis ini juga menunjukkan bahwa memuji seseorang itu di hadapannya diperbolehkan selama orang tersebut itu tidak dikhawatirkan ujub karenanya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa kecintaan yang terpendam di dalam hati pasti akan membuahkan pengaruh pada gerak-gerik fisik manusia. Kecintaan yang sangat dalam pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Abu Bakar pun tampak dari ucapan dan perbuatan beliau.
Kalau kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka konsekuensinya kita harus mencintai orang yang beliau cintai. Kecintaan yang berlandaskan Islam dan persaudaraan seagama.